Nama Bapa Putra dan Kudus. Shalom Aleihim. Assalamualaikum. Shalom. Assalamualaikum. Masih bersama dengan saya Romualdo Tulungalo di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains dan juga sejarah. Rekan-rekan, pada kesempatan yang baik ini ya, saya ingin membahas tentang ini nih, isu kerudung dan jilbab. Wanita Kristen tidak memakai jilbab atau hijab, ya. Ada perbedaan antara kerudung dengan hijab atau jilbab ini, ya. Jadi saya mau bahas tentang makna kerudung dalam Kristen itu seperti apa, makna hijab atau jilbab dalam Islam itu seperti apa. Jadi dari ada dua makna ini, saudara-saudara bisa perhatikan sama atau enggak. Dan nanti saya akan jelaskan pasti ini berbeda. Enggak sama. Lalu saya jelaskan Bunda Maria apakah memakai jilbab, Biarawati bagaimana, wanita Kristen Ortodok bagaimana. Lalu mengenai tradisi berpakaian. Saya akan jelaskan satu persatu mulai dari makna kerudung di dalam Kristen. Di dalam kekristenan. Nah ini, saudara perhatikan deh. Kalau kita lihat ya di Google, kita klik kerudung wanita dalam Alkitab gitu ya. Di sini ya akan kita lihat ya ada tulisan-tulisan yang saya pikir salah paham ya penulisnya. Terus perintah berjilbab dalam Bible. Mana ada gitu perintah berjilbab dalam Bible. Wanita Kristen wajib berjilbab. Ya kan? Ini alasan kenapa wanita Kristiani tidak pakai jilbab. Oh ini dari Katolik ya. Haruskah perempuan Kristiani berkerudung? Nah, ini saya yang mau mengapa saya mau luruskan ya pandangan dari sebagian kalangan Muslim ya. Saya pikir yang ingin menyamakan antara kerudung di dalam kekristenan dengan jilbab, atau mereka yang berpikir lebih jauh kalau wanita Kristen tuh harus berkerudung. Ya, saya sampaikan dulu ya. Makna kerudung dalam kekristenan itu ya, itu maknanya ya sama sekali nggak ada hubungannya sama aurat atau menutupi tubuh gitu ya. Coba kita baca deh dari 1 Korintus 11 di sini ya. Ini adalah surat penggembalaan Paulus kepada jemaat yang dia rintis di kota Korintus. Kalau dibaca di sini ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Mesias, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Mesias adalah Allah. Tetapi laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Jadi di dalam kekristenan itu nggak ada istilahnya kalau laki-laki itu harus bertudung gitu ya, atau berkerudung, nggak. Kalau di dalam Judaism, itu beda lagi. Itu adalah tradisi atau agama yang berbeda, mereka silakan melakukannya. Kalau ada orang Kristen yang sok ke Yahudian ya, kalau mereka berdoa menudungi kepalanya, itu juga ya tradisi baru ya. Kristen seperti itu adalah Kristen yang baru muncul di abad 21, biarin aja. Yang saya share di sini adalah Kristen atau ajaran awal ya. Terus saya teruskan ya. Tetapi
Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan dan seterusnya, bla 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 bla, ya. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan tradisi bagaimana jemaat Tuhan di abad-abad awal di dalam beribadah, ya, di sini dijelaskan. Kalau wanita-wanita itu, ya, menudungi kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada kaum pria. Di sini 1 Korintus 11 ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Jadi itu sebagai tanda wibawa, penghormatan kepada laki-laki. Ya, jadi di dalam kekristenan, walaupun ya di mata Tuhan perempuan dan laki-laki itu sama, tapi pada saat dia berjemaat, berkeluarga, itu ada istilahnya jenjangnya atau nahkodanya gitu. Jadi Allah di atas semuanya, lalu ada sang putra atau Mesias ini, lalu ada kepala rumah tangga yang pria, lalu ada ibu rumah tangga atau istrinya. Jadi urutannya seperti itu. Ya. Ini emang didesain seperti ini supaya ada satu nahkoda, ya. Tujuannya jelas gitu. Kalau perahu ada 2 nahkoda kan bisa nggak mencapai tujuannya dengan jelas kan. Kalau ini satu belok kanan, satu belok kiri kan susah gitu. Jadi ya mesti ada satu nahkoda, yaitu kepala rumah tangga laki-laki. Nah, perempuan menghormati kaum pria atau suaminya. Makanya dalam beribadah mereka menudungi kepalanya. Itu adalah ajaran jemaat awal. Nah, saudara-saudara, kalau saudara search lebih jauh, cari lebih jauh ya. Sekali lagi, kalau di dalam kekristenan, ya, namanya kerudung tidak ada hubungannya sama aurat, tidak ada hubungannya sama menutupi tubuh. Sementara di dalam Islam, itulah yang menjadi makna dari adanya hijab atau jilbab. Nah, ini perhatikan ini gambar ini ya. Menutup aurat sesuai syariah, sesuai hukum Islam ya. Di sini ada khimar atau kerudung ya. Jadi itu adalah menutup kepala sampai ke dada ya. Ini ada ayat Qur'annya. Lalu jilbab itu menutup sampai ke mata kaki ya. Ya, di sini ada penjelasannya ya. Nah, di sini dijelaskan juga batas aurat muka dan telapak tangan. Jadi ada yang dibuka ya, yang dibuka adalah wajah dan juga telapak. Sementara lainnya tertutup. Jadi apa maksudnya pakaian hijab dan jilbab ini? Mereka yang dimaksud sama agama Islam adalah untuk menutup aurat. Ya, sehingga yang ada ya yang terlihat oleh umum adalah wajah si wanita dan juga telapak tangannya saja ya. Lebih jauh saya share ke sini tentang saudara-saudara, saya pikir tadi udah cukup ya. Nah, ini aja saya mau share lagi deh. Pengertian aurat menurut kata, ini saya nggak bisa bahasa Arabnya ya. Saya pikir ini adalah aurat ya. Berasal dari kata ini berarti kekurangan, kosong, dan aib pada suatu. Ya. Disebut jelek atau aib dikarenakan jelek dipandang mata dan aib manakala terlihat. Gitu ya. Jadi di dalam agama Islam kalau misalnya pundaknya wanita terlihat, rambutnya terlihat, ya tangannya ini terlihat, itu adalah aib bagi mereka dan itu harus kita hormati. Ya. Nggak masalah. Yang masalah adalah kalau ada orang
atau pihak Muslim yang menyamakan antara hijab jilbab ini dengan kerudung. Saudara sekarang paham ya perbedaannya. Nah, seperti di awal tadi saya ingin menjelaskan ya. Yang ketiga, bagaimana dengan Bunda Maria yang memakai jilbab? Lalu biarawati, wanita Kristen Ortodok bagaimana? Sekali lagi kekristenan ya tidak ya ada hubungannya dengan jilbab, tidak ada hubungannya sama hijab ya. Jadi kalau melihat fotonya Bunda Maria itu adalah wanita yang kami hormati ya sebagai bundanya Mesias yang memakai kerudung ya, seperti tadi yang dijelaskan di surat Korintus, karena memang ya jemaat awal seperti itu. Jemaat awal adalah jemaat kebanyakan Yahudi yang terima Yesus. Ya, jadi wanita Yahudi memang mereka dalam beribadah itu menudungi kepalanya. Gitu ya. Maria tidak memakai jilbab atau hijab tapi memakai kerudung. Bagaimana dengan biarawati? Ya, biarawati di Katolik itu kan juga memakai penutup gitu ya. Yang banyak dipahami itu adalah jilbab. Sebenarnya itu juga bukan jilbab, itu adalah busana di dalam kebiaraan mereka. Jadi kalau mau tahu bagaimana busana biara, ya ada biara laki-laki, biara perempuan, ada biarawan, ada biarawati gitu kan. Nah, keduanya ini memiliki busana ya yang sudah ada patokannya ya, SOP-nya di dalam biara tersebut, di dalam gereja tersebut. Nah, jadi setiap gereja rasuli itu biasanya memiliki biaranya masing-masing. Nah, biaranya itu ya menjelaskan ya bagaimana rohaniawannya atau biarawan biarawatinya itu berpakaian. Gitu. Jadi ini sekali lagi ya, ini adalah aturan berbusana di biara itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Tidak ada hubungannya sama jilbab atau hijab. Ya. Jadi kalau ngelihat seorang biarawati ya pakai kerudung ya, lalu kelihatan betisnya, it's okay gitu ya. Bagi kami umat Kristen ya nggak masalah. Bahkan pada saat biarawatinya juga terlihat ininya rambutnya itu nggak masalah gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama aurat gitu ya, nggak ada. Bagaimana wanita Kristen Ortodok? Nah, wanita Kristen Ortodok ya sampai sekarang itu beribadah dengan semuanya dari yang tua sampai yang kecil bahkan ya itu pakai kerudung. Kerudung sedada ya. Tapi bawahannya itu bebas gitu. Jadi ada yang pakai busana seperti celana panjang ya atau jeans bahkan itu oke-oke aja. Nggak ada masalah. Dan mereka pun ya tidak memaknai apa yang mereka pakai itu sebagai hijab dan jilbab. Lalu poin yang keempat, tradisi berpakaian itu tidak diatur di dalam agama Kristen, tetapi diatur dari budayanya. Maksudnya tuh gini, saudara-saudara ya. Umat Kristen dalam perkembangan zaman ya, di dalam beribadah itu dipengaruhi sama budayanya masing-masing. Ya, jadi kalau jemaat awal yang pergi ke Kerala, India, ya mereka berbusana seperti orang India, seperti leluhur mereka, bagaimana leluhurnya itu memberikan ajaran turun-temurun kepada anak cucunya. Kalau jemaat awal itu ke Mesopotamia, begitu juga. Mesopotamia di sana punya budaya, punya tradisi berbusana, ya mereka berbusana seperti itu pada saat mereka beribadah. Dan pada saat jemaat awal ini terus berpencar dari abad ke abad sampai abad modern ini, budaya ini terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Ya, makanya ya jangan heran kalau ya
datang ke gereja ya, ada yang pakai jeans, perempuan pakai jeans, ada pakai celana bahan ya, ada yang pakai high heels ya, pakaian atasannya juga ya terserah gitu kan. Nah, itu diatur di dalam budaya mereka masing-masing ya. Ada juga yang bergeser juga, yang tadinya pakai kerudung di abad awal, sekarang ada yang nggak pakai kerudung gitu ya. Loh, kenapa bisa seperti ini? Ini apakah ini pelanggaran? Enggak. Karena begini ya, di dalam kekristenan yang dipentingkan adalah makna yang di dalam ini. Seperti tadi saya bilang, kalau yang namanya kerudung itu adalah tanda wibawa. Kerudung itu tanda wanita itu menghormati pria, menghormati suaminya. Yang penting itu adalah makna itu dipahami dulu. Ya. Jadi kalau memang mau pakai kerudung terus, oke, nggak masalah, ya. Tapi percuma kalau pakai kerudung nggak ngerti maknanya. Jadi jangan salahkan ya umat Kristen yang atau wanita Kristen yang tidak datang ke gereja dengan tidak berkerudung lagi, gitu. Lebih baik ya tahu maknanya dan juga melakukan tradisi ini, gitu. Ini saya sarankan seperti ini, gitu ya. Tapi nggak ada hubungannya ya sama dosa. Oh, kalau ini kalau nggak berkerudung berarti dosa. Gitu. Enggak. Ini perlu diedukasi aja. Yang penting umat Kristen ya tahu maknanya. Gitu. Jadi jangan heran juga kalau datang, oh ini dari Batak ini, oh, gitu kan. Laki-lakinya pakai ulos, gitu kan. Nggak masalah. Kalau di Jakarta ya pakai sarung gitu kan, datang ke ibadah itu nggak apa-apa, sesuai budayanya gitu. Kalau Jawa ya perempuannya itu pakai kebaya gitu ya, pakai jarik gitu ya, nggak masalah gitu ya. Jadi setiap budaya itu ya itu memiliki keunikan masing-masing ya. Dan jangan dipandang kalau budaya Yahudi itu ada di atas budaya yang lain. Jadi kita seperti diajar jemaat ini untuk ikut-ikutan budaya Yahudi, enggak seperti itu. Di mata Tuhan semua budaya itu sama, ya. Nggak ada yang satu di atas yang lain gitu kan. Kebetulan aja Yesus itu datangnya di budaya orang Yahudi gitu. Makanya cara berpakaian Yesus ya seperti orang Yahudi pada umumnya. Gitu ya. Jadi nggak pernah diajarkan orang Kristen itu ikut-ikutan untuk berbusana ala Yahudi. Jadi kayak ke Yahudi-Yahudian akhirnya menutupi atau menggeser budaya leluhurnya. Ini nggak baik gitu. Jadi saya sarankan ya, mau itu yang Kristen wanita atau yang pria, pakailah busana sesuai budayanya masing-masing di dalam beribadah. Nggak perlu ikut-ikutan budaya lain. Gitu lah. Ya, dan itu dipakai senyaman mungkin dalam ibadah. Karena ibadah itu kita mesti datang, ya. Kita mesti datang berkumpul sama jemaat yang lain. Jangan sampai orang lain itu jadi terganggu pada saat ibadah gitu. Kalau ibadah di kota-kota besar itu kan biasanya datang di situ kan jemaat dari berbagai budaya kan. Ya kalau budayanya itu agak unik gitu ya. Misalnya mohon maaf yang dari Papua gitu. Kalau datang gitu dengan budaya berpakaian Papua ya hanya dengan koteka aja telanjang yang lainnya, itu akan membuat jemaat yang lain juga susah untuk ini kan, susah untuk beribadah jadinya gitu kan. Nah, kalau memang ibadahnya itu ada di Papua silakan itu dilakukan ya. Tapi kalau udah majemuk ya, tujuannya kita bersama untuk datang ibadah itu kan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai itu mengganggu jemaat yang lain ya. Nah, saya pikir itu aja ya, intinya saudara-saudara udah tahu ya.
Kalau namanya jilbab sama kerudung itu berbeda. Dan umat Kristen nggak ada hubungannya deh sama peribadatan ya, sama cara berpakaian umat Islam. Jadi jangan disama-samakan. Apa yang berbeda udah inilah berbeda. Inilah perbedaan yang harus kita hormati. Itu aja dari saya. Saya undur diri. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Assalamualaikum.